Keluarga bagi saya adalah rumah. Rumah. Selain rumah, keluarga itu adalah tempat untuk berteduh. Tempat untuk berteduh. Kalau sekarang punya anak lebih, aku harus lebih sehat. Ya. Aku semangat untuk anakku. Dan karena dia sudah tidak mau memberi nafkah lagi, ya, nafkah lahir batin. Jadi saya memutuskan untuk apa saya teruskan seperti ini. Saya sampai pernah menawarkan gini, kalau kamu mau nikah lagi silakan. Wow. Hebat kan? Saya urusin semua urusannya. Saya di pengadilan agama, syarat-syaratnya apa aja kalau mau nikah. Tapi kamu harus menikah yang benar-benar sah secara agama dan negara. Karena saya udah capek banget ya. Capek. Sebenarnya saya kan sering LDR sama dia. Jadi tanpa sepengetahuan saya, dia main zerong di sana. Hai, sahabat Memorandum. Jumpa lagi dengan saya Anisyana Potak di podcast kesayangan kita, Sejuta Kisah Rumah Tangga. Kali ini selalu spesial tamu kita adalah wanita tangguh, seorang single parent ya, dengan satu anak putra laki-laki. Dan segera saja kita perkenalkan. Hai, apa kabar? Halo. Ida Nurkumala, panggilannya adalah Jida ya. Jadi panggilan akrabnya Iya, Jida. Beliau adalah seorang ibu dari satu orang anak yang pernah gagal membina rumah tangga selama 2 kali. Apa saja kisahnya, bagaimana pengalaman hidupnya, kita akan kulik dan kita akan mencoba untuk memparasarkan semua permasalahan, tidak hanya dari sisi masalahnya aja, tapi ada hikmah di balik cerita. Karena itulah Sejuta Kisah Rumah Tangga. Sahabat Memorandum, kita tentunya tidak mau menyebar aib sesama, apalagi mantan suami atau mantan istri, karena tidak ada mantan anak ya. Tapi di sini kita perlu tegaskan bahwa podcast ini dibuat untuk edukasi dan juga ruang publik untuk sharing agar semua sahabat Memorandum tidak melakukan hal yang sama. Di sini Mbak Jida, Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Kabarnya baik. Jadi wow. Tadi sempat kita ngobrol sebelum acara dimulai. Menurut Mbak Jida, keluarga itu apa sih? Keluarga, bagi saya keluarga itu adalah selain yang dibilang rumah, Rumah. keluarga itu segala-galanya. Keluarga adalah segala-galanya. Tapi apa makna keluarga bagi Jida itu sendiri? Mbak Jida, sebagai seorang ibu yang pernah gagal 2 kali membina rumah tangga, apa sih makna keluarga menurut Mbak Jida sendiri? Keluarga bagi saya adalah rumah. Rumah. Selain rumah, keluarga itu adalah tempat untuk berteduh, Tempat untuk berteduh, tempat untuk saling mengasihi. saling mengasihi. Nah, membina keluarga 2 kali gagal. Apa sih yang menyebabkan kegagalan dalam rumah tangga itu? Banyak banget sebetulnya yang membuat saya gagal. Kalau yang pertama sih mungkin ya sudahlah, tidak terlalu apa yang membuat saya merasa sakit hati atau apa, tapi saya harus berpisah karena ada sesuatu alasan seperti itu. Berjuang sendirian tanpa suami membesarkan anak laki-laki. Usia berapa sekarang? Usia 6 tahun. Apa yang dirasakan? Yang saya rasakan di sini lebih semangat. Lebih semangat. Justru lebih semangat. Yang dulu kan mungkin sebelum punya anak atau kita masih single sebelum menikah, rasanya hidup ya udahlah kayak gitu aja. Kita hidup sendiri, ngapain mikir apa? Paling mikir orang tua kayak gitu. Kalau sekarang punya anak lebih, aku harus lebih sehat. Aku semangat untuk anakku seperti itu. Jadi kegagalan itu bukan serta-merta untuk menjadi bahan keterpurukan, sahabat Memorandum. Mbak Jida di sini mencontohkan itu bahwa bangkit dalam suasana keterpurukan itu penting demi anak. Nah, boleh tahu kegagalan yang pertama itu dikarenakan apa? Jika boleh sharing ke sahabat Memorandum. Sebenarnya enggak kalau dibilang orang, oh ini jahat banget, enggak sih sebenarnya. Cuman
saya merasa sudah tidak ada kecocokan, dan karena dia sudah tidak mau memberi nafkah lagi, ya nafkah lahir batin, jadi saya memutuskan untuk apa saya teruskan seperti ini, seperti itu. Jadi saya memutuskan bercerai dengan suami yang pertama tersebut karena itu. Oke, tidak ada kecocokan. Nah, setelah perceraian pertama, lalu tiba-tiba bisa memberanikan diri untuk bisa memulai rumah tangga lagi. Itu apa sih courage apa ya, keberanian apa yang mendasari bahwa wow, saya masih bisa sih memulai lagi gitu. Apakah karena yang kedua itu merasa lebih cocok, dia adalah yang terbaik pada saat itu, atau bagaimana? Nah, ini juga pada awalnya saya juga masih merasa ragu karena kenapa saya harus memutuskan cepat sekali, padahal saya baru berpisah. Tapi dia selalu seperti ini, istilahnya ada princess treatment, like a queen, treat like a queen. Yeah. Jadi saya tuh selalu diperlakukan baik. Dia orangnya juga lebih kalem ya. Love bomb. Nah, ya kayak love bombing gitu. Jadi dia tuh lebih care apa segala macam, bahkan finansial juga disupport dengan dia. Gitu. Dan pada akhirnya aku mikir gimana ya, apa nikah aja, karena dia tuh selalu mendesak, ayolah nikah aja gitu. Padahal aku janganlah dulu, jangan, aku masih belum siap. Sampai akhirnya saya menyerah dan I say yes. You say yes gitu ya. Nah, tapi kalau dibilang gagal yang kedua kali ini kan tentunya pasti berbeda dengan yang pertama. Kegagalan yang kedua ini karena faktor apakah? Faktor finansial tentu tadi sepertinya bukan menjadi dasar utama. Ketidakcocokan itu sesuatu yang klise ya, sahabat memorandum. Tapi apakah ada faktor lain yang mendasari? Kalau yang kedua ini lebih berat sih saya rasanya, sampai saya bisa memutuskan untuk berpisah dengan mantan suami saya, walaupun saya sudah mempunyai seorang anak ya di masa itu. Waktu itu kurang lebih tahun lalu, nah saya masih berusia 5 tahun, dan sebenarnya saya sudah memendam beberapa masalah dari awal-awal saya menikah seperti itu. Jadi dari awal menikah itu oke lah, it's fine. Tapi lama-kelamaan saya melihat something yang mencurigakan ya, sesuatu itu, dan akhirnya saya mencari tahu itu dan saya menemukan bukti-buktinya. Nah, sampai akhirnya saya yang paling gongnya itu setelah saya melahirkan anak saya tahu semuanya. Setelah saya melahirkan seperti itu. Jadi udah lama dipendam gitu. Jadi berawal dari love booming, akhirnya percintaan tersebut berakhir dengan bom waktu yang akhirnya meledak, ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya ya, sahabat memorandum. Nah, saya sempat mendengar ada beberapa permasalahan ya, kalau misalnya tidak ada permasalahan tentunya tidak akan bercerai ya. Jadi ini mungkin bagi sahabat memorandum juga bisa membuka suatu pelajaran ketika ingin menikah juga ya. Jadi love booming di awal itu bukan suatu tanda bahwa itu garansi bahwa cinta akan selalu selamanya dan rumah tangga akan tetap langgeng, itu bukan suatu garansi. Nah, ada faktor apa lagi? Saya dengar ada, mohon maaf nih ya, tadi sempat kita bicara tapi lebih baik Mbak Jida sendiri yang menyampaikan. Okay. Ada faktor X lagi, boleh disampaikan? Faktornya sebenarnya banyak banget sih. Aku bukan mencari kesalahan dia, tapi emang itu sudah nampak dari awal-awal pernikahan. Jadi, contohnya seperti judi, entah itu judi offline, judi online. Judi online, offline. Oh, nggak hanya judi online ya. Judi offline juga masih eksis ya sekarang. Semuanya. Ya apalah itu judi. Pokoknya namanya judi. Judi, kemudian juga ada main sama perempuan lain gitu. Nah, itu yang paling nggak bisa saya maafkan sebenarnya. Kalau judi sih it's okay lah, kalau mungkin dia bukan hobi ya, maksudnya untuk
refreshing atau cuma sekedar ini nggak masalah. Nah, dengan maraknya perjudian online ini ya, ini adalah Mbak Jida ini adalah salah satu korban seorang istri yang dimana suaminya juga melakukan perjudian online tersebut yang akhirnya mengganggu finansial keluarga, akhirnya nafkah ke anak istri itu jadi terganggu, tidak bisa terdistribusikan dengan baik. Nah, lantas selain itu juga ada hadirnya beberapa orang ketiga. Nah, itu biasanya kalau dari orang ketiga itu lewat apa? Langsung interaksi ketemu atau seperti apa gitu polanya agar sahabat memorandum bisa mengetahui nih. Nah, di orang ketiganya ini macam-macam, bukan 3 aja sebenarnya. Bukan 3, wow. Makanya 3, 4, 5, 6, 7. Gimana sih? Saya sampai pernah menawarkan gini, kalau kamu mau nikah lagi silahkan. Wow. Hebat kan? Saya urusin semua urusannya, saya urusin di pengadilan agama, syarat-syaratnya apa aja kalau mau nikah, tapi kamu harus menikah yang benar-benar sah secara agama dan negara. Berarti Mbak Jida rela dong di poligami? Waktu itu. Waktu itu. Kalau dia memang bersedia, silakan. Daripada dia jajan sana sini. Saya lebih ridho di poligami. That's not option sih ya, bagi emang, saya ya. It's not option. Saya juga ingin jadi But it's no judgment, cuman satu aja ya. Saya juga pengen jadi the only one. Tapi saat itu saya yang benar-benar gimana aduh. Gimana? Apakah ada treatment atau perlakuan dia yang membuat akhirnya yes enough, I want divorce? Karena saya udah capek banget ya. Sebenarnya saya kan sering LDR sama dia. Jadi tanpa sepengetahuan saya dia main serong di sana di sini. Tapi kita kan handphonenya kan connect Gmailnya. Dari situ saya tahu loh kok Gmail saya di sini. Gmail saya di sini, saya tracking di belakang ternyata loh kok bekasnya dari hotel, dari apa gitu. Tapi setiap saya tanyakan dia tidak pernah mengaku. Enggak, saya cuman ini kebetulan saya ada pekerjaan, ada ketemu orang gitu. Dan waktunya pun emang tidak lama, saya tahu. Tapi saya tetap yang namanya naluri. Oke lah terserah. Tapi setelah saya lihat itu ada beberapa kutip chat dengan temannya dengan wanita lain. Nggak kebayang. So sorry for that. Aku kalau flashback menceritakan itu tuh kayak bisa. Oke, sahabat memorandum kali ini sudah mulai dalam banget ya. Tapi sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi yang krusial bahwa sebenarnya pada saat proses penggugat cerai sampai akhirnya memutuskan ya saya harus ke pengadilan agama nih untuk tidak hanya validas secara ya kita berpisah tapi kita juga bercerai resmi secara negara. Itu apa sih? Ada momen apa yang pada saat itu membuat ya aku harus menggugat cerai? Ini gongnya lagi ya. Sebenarnya saya itu sudah beritikat baik ya, karena saya juga udah punya anak. Saya juga udah udahlah. Aku ini pengennya kamu ini tujuan aku terakhir kayak gitu. Aku pengen kamu sama aku menikah. Udah sekali ini aja. Kita besarin anak bareng-bareng. Itu sampai anak kita besar sampai inilah sampai maut memisahkan seperti itu katanya. Berhubung seperti itu, udah saya kuat-kuatkan, saya udah mencoba untuk sabar, tapi kok nggak kuat sayanya. Mungkin ya nggak tahu ya. Nah, mohon maaf dia kena razia ini apa namanya, razia besar waktu judi kayak gitu. Jadi sempat kena kasus itu, dia masuk sel, Dan sebelum masuk sel itu, dia udah ketahuan ini. Ketahuan selingkuh. Iya, artinya. Saya belum sempat ngobrol, dia udah masuk. Oke. Jadi pada saat rahasia tersebut itu ya katakanlah itu merupakan suatu tempat perjudian yang memang tidak seharusnya, oleh karena itu dia perlu ditertibkan oleh aparat kepolisian ya, sampai akhirnya masuk jeruji besi beberapa bulan atau beberapa tahun.
beberapa bulan ya, lantas meninggalkan keluarga, anak, dan akhirnya itu yang menjadi dasar Mbak Jida merasa cukup, saya harus menggugat cerai. Jadi bisa saya tekankan di sini proses menggugat cerainya itu ketika beliau ada di tahanan. Waktu itu prosesnya masih ada, cuman saya kan nggak pernah dapat kabar dari dia, apalagi keluarganya juga nggak pernah mengabarin saya. Jadi saya merasa itu kok kayak gini banget ya. Ini saya ini bawa anaknya dia, gitu, bawa anaknya dia. Selama dia di dalam sel, tidak ada mesti menanyakan anaknya gimana, entah itu dari keluarganya atau siapa gitu kan. Nah itu, sedangkan waktu itu juga saya kondisi dalam tidak bekerja. Oh oke. Terkait pekerjaan ini sahabat memorandum, Mbak Jida sebelum menikah itu pekerja atau ibu rumah tangga biasa? Saya sebelum menikah kerja. Bekerja, lalu sempat tidak bekerja karena menikah, lalu akhirnya sekarang memutuskan untuk bekerja kembali. Saya kerja, kemudian waktu menikah saya udah resign, dan karena mungkin ada gangguan di kandungan saya, jadi saya harus bener-bener bed rest, jadi nggak bisa kerja. Jadi oke, setelah lahiran tetap di rumah fokus ngurus anak ya, tapi ternyata ya. Jadi apa sih yang menjadi sumber kekuatan Mbak Jida sekarang untuk tetap bisa survive menghadapi segala macam cobaan yang ada di luar sana? Yang paling saya pikirkan adalah anak saya, seperti itu. Jadi selama saya berpisah, saya langsung cari kerja. Saya bener-bener minus, nggak cuma nol, minus. Saya nggak punya apa-apa. Saya minta tolong teman-teman, saya telepon teman-teman, aku cariin kerjaan. Aku udah mencoba ngelamar sana sini, aku nggak dapat kerjaan. Aku kerja apa aja deh, yang penting aku bisa hidupin anakku, bisa bayar sekolah apa segala macem lah aku itu. Ya sampai sekarang sudah saya jalankan, walaupun saya harus bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Pagi masih ngantar anak sekolah. Tapi alhamdulillah saya selalu diberi kesehatan. Itu yang selalu saya minta kepada Tuhan. Tuhan, aku cuma pengen sehat kayak gitu, biar aku bisa terus dampingin anakku, bisa nafkahin anakku, kayak gitu. Itu harapanku. Oke, jika mantan suami melihat podcast kita dan mendengar, apa yang ingin disampaikan kepada beliau saat ini selaku bapak dari anak Mbak Jida? Silakan. Oke, kalau untuk mantan ya, saya juga nggak pernah mengekang atau tidak memperbolehkan kamu bertemu dengan anakmu. Saya selalu membebaskan, kamu mau datang kapan aja silakan, seperti itu, ya kan. Saya juga nggak pernah meminta nafkah, meminta apapun itu. Yang penting, ayolah kita sama-sama besarin anak kita gitu. Biarpun kita udah berpisah, paling tidak kita masih bisa bareng buat besarin anak kita aja sih. Karena sampai saat ini pun, sampai detik ini pun, anak saya itu tidak mengerti dan dia tidak tahu bahwa saya sudah berpisah. Usia berapa sekarang anaknya? Emang masih kecil, masih 6 tahun. 6 tahun. Dia tuh masih menyangka bahwa saya itu masih suami istri. Oh, oke. Seperti itu. Jadi kadang sedih juga. Nah, lantas mungkin pesan bagi suami di luar sana, sahabat memorandum ya, yang lagi terjerat judi online maupun offline dan lagi terjerat oleh ikatan hubungan segitiga terlarang atau segi 4, segi 5 yang tadi dikatakan itu ya, karena ada perempuan ketiga, keempat, kelima gitu kan. Apa sih yang ingin disampaikan Mbak Jida kepada suami-suami sekarang yang ada di luar sana, sahabat memorandum? Oke, kalau pesan saya sih lebih baik setia. Lebih enak kok setia. Lebih enak setia. Lebih baik nakal boleh. Tapi kalau udah berumah tangga udah selesai. Kita lurus aja, kita urus rumah tangga, urus anak. Insya Allah lebih enak kok. Nah, Mbak Jida,
Tadi sudah harapan kepada suami, mantan suami ya. Nah sekarang harapan kepada anak laki-laki sematawayang ini, kedepannya inginnya anaknya seperti apa? Kalau anak saya sih yang paling utama juga sehat ya. Yang paling utama itu sehat, terus dia perkembangannya juga cepet banget. Saya harap dia juga jadi anak yang cerdas kayak gitu. Jadi kreatif. Jadi dia suka bikin mainan-mainan sendiri kayak gitu. Saya senang lihatnya. Cuman kadang saya sedihnya itu, apakah nanti saya bisa support dia kayak gitu. Contohnya, Bu beliin saya komputer atau beliin saya laptop kayak gitu. Biarpun dengan usia dia yang masih sangat dini seperti itu. Tapi kan saya sudah memikirkan, oh ya abis ini dia masuk SD kayak gitu. Dia butuh ini. Jadi sama sekali tidak ada support finansial dari bapaknya. Nah, ini ya bapak-bapak yang ada di seluruh Indonesia ya. Ingat, tidak ada mantan anak. Yang ada adalah mantan istri dan mantan suami. Nafkah terhadap anak itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan mencoba macam-macam untuk tidak bisa menafkahi anaknya dengan alasan apapun. Masalah nominal itu adalah urusan pribadi masing-masing. Tapi paling tidak harus ada itikat baik terhadap niat bagaimana caranya untuk bisa menafkahi anak yang sudah menjadi tanggung jawab seumur hidupnya. Jadi seperti itu, Mbak Jidah, saya sampai merinding ini ya, karena berbicara urusan rumah tangga itu memang tidak bisa kita berbicara hanya dari sisi sudut pandang A atau B, karena semua orang itu pasti mengalami cobaannya masing-masing. Dan kebetulan Mbak Jidah ini hari ini mengalami cobaan tersebut yang bertubi-tubi, yang sampai harus gagal kedua kali, gitu kan? Mbak Jidah, jika ada peluang untuk memulai yang ketiga kali, apakah masih membuka diri? Siapa tahu ada sahabat memorandum yang ternyata, wow, saya ingin mengenal lebih dekat, ta'aruf atau seperti apa. Saya sih tidak pernah menutup pintu itu ya. Jadi saya cuman berdoa sama Tuhan, kalau emang diberikan jodoh lagi ya saya minta jodoh yang terbaik, yang benar-benar utuh buat saya, yang cocok buat saya, dan terutama buat anak saya. Seperti itu. Jadi saya nggak mau egois. Saya mau pilih yang kayak gini karena saya suka itu. Kalau kriteria itu kayaknya udah enggak. Jadi lebih ya udahlah anak saya, biar anak saya aja nanti yang milih. Tapi mungkin akan lebih selektif kali ya, dengan pengalaman gagal 1 atau 2 kali itu kan sudah mempunyai kalau istilah dalam bisnis itu jam terbangnya udah tinggi nih gitu kan. Nah, jadi sudah mulai bisa aware dengan kepekaan dan juga keadaan yang terjadi gitu. Oke. Mbak Jidah, terima kasih atas kehadirannya, dan semoga inspirasi hari ini bisa menjadi pelajaran baik berharga bagi sahabat memorandum yang ada dimanapun berada. Sahabat memorandum, 2 kali membangun rumah tangga dengan harapan yang sama, dicintai, dihargai, dan tumbuh bersama. Namun yang ia terima justru pengkhianatan, ketidakpedulian, dan luka yang datang dari orang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Tak dinafkahi, ditinggalkan, menghadapi pasangan yang terjebak dalam perjudian, perselingkuhan yang membuatnya harus memikul beban yang tak seharusnya ditanggung sendiri. Namun demi buah hatinya, ia memilih untuk tetap bangkit, dan ia belajar bahwa kegagalan pernikahan bukan menggagalkan hidup, dan pengkhianatan orang lain tidak pernah menentukan nilai dari dirinya. Sebab keberanian untuk bertahan dan melindungi anak dan memulai kembali adalah bentuk kemenangan yang sesungguhnya. Mbak Jidah adalah contoh utuh dari semua peristiwa itu. Sejuta kisah rumah tangga, setiap keluarga memiliki cerita dan setiap cerita memiliki makna. Sampai jumpa di episode yang akan datang.